Halo, selamat malam. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek perancangan website dari kelas B, yang dimana kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nuruddin, NIM 1924 10 10 2039. Perkenalkan, nama saya Cahyo Trinugroho, NIM 1924 10 10 2019. Nah, di sini kenapa kami menggunakan nama-nama Pesona Jember yang dimana kalian sudah banyak mendengar di mana di sosmed, di internet, kemudian di apa namanya, kemudian di sosial media lainnya seperti Instagram ataupun YouTube. Pesona Jember ini mungkin kalian pernah dengar dari Pesona Indonesia cabangnya gitu ya. Tapi kita tidak menggunakan nama itu sebagaimana untuk menjiplak seperti itu, bukan. Tapi kita menggunakan nama ini sebagai latar belakang kami sendiri itu. Jadi kenapa di sini kami menggunakan apa, tema tema pariwisata, kemudian kita menggunakan judul Pesona Jember ini, dikarenakan tahun kemarin, tahun di mana yang mungkin, menurut kita kurang baik ya, kurang baik karena di mana kita dihadapi dengan pandemi yang sangat besar gitu, yang di mana dari angkatan kami mungkin dari angkatan saya dan Cahyo itu dari awal lahir tahun 2000 atau 2001 sendiri sampai sekarang pun belum merasakan apa yang namanya pandemi itu. Jadi tahun kemarin itu adalah tahun yang mungkin kurang kurang baik sekali, dan di mana banyak sekali yang terhalang, seperti contohnya kesehatan, di mana angka kesehatan itu memuncak dan juga angka kematian ataupun apa, sakit dari COVID ini pun meningkat juga. Dan juga banyak sekali, apa namanya, orang-orang tidak bisa keluar, berbisnis, ataupun melakukan pendidikan, dan juga terutama ini, yaitu pariwisata. Di mana pariwisata ini juga sangat berpengaruh besar bagi dunia. Karena sektor pariwisata di dunia ini termasuk besar, karena banyak sekali kan kayak seperti kita berkunjung ke luar negeri untuk berwisata, kemudian orang luar negeri ke negara kita, ataupun kita ke kota yang lain, kota kota Jember keluar, dari luar Jember ke Jember, seperti itu. Maka dari itu di sini sampai mengatakan bahwa WHO, COVID ini membuat industri pariwisata dunia menjadi kacau. Nah itu. Termasuk juga Indonesia, yang di mana Indonesia sendiri kan juga sektor pariwisatanya itu juga besar, besar banget. Di mana juga terutama Bali ya, terutama Bali di mana ketika orang luar itu misalkan kita sedang berbicara dengan orang-orang luar di luar negeri itu ditanya, "Apakah kau tahu Indonesia?" Maka mereka menjawabnya itu, "Oh, Bali, Bali." Nah, seperti itu sampai sampai terkenalnya Indonesia karena Balinya itu. Dan juga di sini Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO mengucapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun hingga 40%. Sedangkan 40% per dunia itu sangat besar sekali. 10% aja lebih besar, apalagi 40% gitu. Jadi pandemi COVID ini sangat sangat berpengaruh besar bagi dunia pariwisata Indonesia, dan juga tak terkecuali Jember, di mana kita makanya berinisiatif untuk membuat website ini, yang di mana website website Pesona Jember ini kita bertujuan untuk dengan adanya website ini, jadi informasi-informasi yang sebelumnya kita tidak pernah ke Jember atau belum sama sekali ke Jember, wisata-wisata Jember jadi tereksplor gitu, jadi tereksplor oleh semua orang yang mungkin baru ke Jember ataupun berpendidikan Jember ataupun dan lain-lain seperti itu. Jadi kita seperti membuat daftar masuk untuk nanti kedepannya bisa menyimpan kontak-kontak yang ada di dalam Pesona Jember ini. Kemudian apa, info-info wisata-wisata di Jember, terus kemudian juga ada apa namanya, foto-foto, dan kemudian informasi-informasi fasilitas dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita memiliki planning-planning dari awal, dan perancangan website seperti apa, perancangan fitur-fitur seperti apa akan dijelaskan oleh Cahyo. Silahkan. Di awal, karena itu dari latar belakang kan dari pandemi COVID, yang kita memiliki ide itu sebenarnya dua, antaranya pendidikan sama pariwisata. Akhirnya kita memilih pariwisata yang menurut kami itu lebih worth it daripada pendidikan. Makanya kami membuat beberapa fitur yang ada di website kami. Yang pertama itu fitur masuk atau login masuk daftar itu, biar seandainya memang
perlu pemesanan tiket bisa langsung lewat website. Itu dibuat berdua sih, Apip sama saya, Cahyo. Terus di tampilan homepage awal ini itu sebagian besar dibuat Apip, bukan sebagian semuanya sih. Terus di bagian artikel yang menjelasin tentang pariwisata dan mapnya itu saya dibantu Apip. Terus kita setelah menentukan bagian-bagiannya, kita di lanjut UTS itu melakukan presentasi ke Asdos. Itu harusnya udah 100% CSS dan HTML-nya, tapi belum bisa responsif waktu itu. Setelah dari Asdos baru dilanjut ke responsifnya, terus menunggu rules buat laporan sama video presentasi atau presentasi ke dosen. Itu diam diri dulu. Setelah muncul, mohon maaf, ada suara sepeda motor. Dan setelah itu kita lanjut buat responsif kan, udah selesai responsif buat laporan yang sekarang dikerjain, terus video presentasi sesuai permintaan di MMP. Ditentuin. Oke, jadi seperti itulah rancangan yang telah kami buat ya rancangan kami yang yang alur rancangan kami mulai dari memikir ide bareng-bareng, terus habis gitu kira-kira fitur apa sih yang dimasukkan ke dalam nanti websitenya, terus kemudian pembagian jobnya seperti tadi, homepage-nya nih saya sendiri, kemudian artikel-artikel ini Cahyo dan banyak-banyak ini artikel ini, kemudian tombol daftar dan isinya itu si Cahyo juga, kemudian tombol masuk ini saya. Jadi pembagiannya bisa kita sebut sebagai rata ya, rata karena baginya juga sama-sama ngerjainnya sama-sama bareng, jadi juga kita buat GitHub karena memang biar kita juga manajemennya lebih enak, terus jadi filenya jadi satu, kita bisa ngeliat resultnya juga bisa lebih enak gitu. Nah, terus kemudian di sini kami akan menjabarkan beberapa fitur-fitur sekaligus kita nanti mendemokan website kita. Jadi fitur pertama yaitu ya ini penampilan wisata Jember. Jadi fitur utama kita tuh ada penampilan wisata Jember. Oke, mulai dari ini fitur pertama itu penampilan fitur Jember. Silakan Cahya. Mute Cah. Oh, di web artikel ini ada penjelasan tentang tempatnya dan juga ada fasilitas yang ada sama maps. Nah, di maps ini nanti terhubung ke Google Maps. Tinggal pencet itu buka Maps, nanti langsung connect ke buka Maps Google. Terus kontak ini email, WhatsApp, Facebook. Harusnya ada, nanti tinggal pencet itu. Terus di fitur artikel cuma ini sih. Nah, untuk selanjutnya codingan di artikel hampir semuanya sama, cuma beda tempat. Codingan apa ini? Ke dulu dah. Kita ke apa tadi? Watu Ulo ya, Watu Ulo. Nah, di Watu Ulo itu kan ada artikel itu pakai paragraf, nanti di styling pakai CSS. Terus ada kelas navbar itu yang atas itu kan ada tombol back sama tombol masuk daftar itu. Kalau memang belum daftar, nanti ke connect ke HTML yang satunya yang daftar sama login. Betul. Terus di header itu header nampilin foto
watu ulonya sama penjelasan. Nanti di styling habis pakai CSS juga. Terus apa filter kelas? Oh, di kelas tengah itu banyak ada penjelasan tentang puncaknya, fasilitasnya, nama tempat, fasilitas sama maps tadi. Yang maps bisa connect ke Google Maps. Terus di footer bagian bawah itu ada nanti kalau ada lambang Facebook, WhatsApp, Twitter, IG itu kalau dipencet nanti langsung ke connect ke aplikasi, ke website Facebook itu, sosmed. Terus di CSS. CSS ya, bentar ya. Saya buka dulu CSS. Saya watu ulo. Oke. Ini ngatur bodinya, background dan sebagainya. Terus di navbar itu juga backgroundnya ditentuin putih. Lanjut ke bawah. Di backgroundnya itu kan ada putih buat back itu. Terus ada logo ditaruh di 47% jarak dari kiri. Logo yang tengah. Terus apa lagi? Tombol back di posisi absolute biar tempatnya itu menetap, nggak geser-geser. Terus tombol masuk, tombol daftar juga sama. Terus header. Isi tengah, yang diisi itu teks puncaknya itu dibuat tengah, di autoin, terus dibuat center biar rapi di tengah. Terus mapnya itu dibuat 120 pixel 1000 pixel kalau nggak salah di CSS. Oke. Buat maps seperti itu atas. Ya. Tinggal tambah yang lain juga seperti itu kan ya, Cak? Terus nanti kita kasih responsifnya tuh waktu layarnya dikecilin pakai media screen ini width 900 pixel. Nanti gambar mapsnya itu kan sebelum diresponsif kepotong. Tapi setelah diresponsif ini gambarnya juga ikut ngecil. Oke. Masuk daftarnya dulu juga sebetulnya sebelum diresponsif dia keluar ke file pack watu ulo. Watu ulo ini di bawahnya. Terus kalau masuk di fitur masuk sih sama kayak daftar sebenarnya. Dan seperti itu. Kemudian di beranda sendiri seperti ini, di beranda kita menggunakan HTML seperti biasanya. Di sini kita mulai dari awal HTML dari beranda ya, dari beranda itu sendiri kita pakai indeks HTML. Kenapa pakai indeks HTML? Jadi ketika kita di sebuah folder, jadi indeks itu maksudnya yang dibaca pertama itulah indeks. Jadi seperti itu kita pakai nama indeks. Ini title seperti biasa. Ini kita linkin ke CSS yang favicon. Kita membuat favicon di sini. Terus habis itu CSS-nya dikonekin. Seperti yang tadi yang dijelaskan oleh Cahyo, ada ada div. Nah, di sini kenapa kita pakai li? Karena li itu buat ngelis aja. Jadi ketika kita list 1 2 terus jadi dipinggirin lebih gampang gitu. Terus kita image sama seperti biasa. Ini seperti masih basic. Nah, ini kita pakai href index HTML body biar jadi ketika nanti kita misalkan di sini ya sengaja kita fullin, kalau ketika diklik seperti ini maka langsung ke bawah seperti itu. Nah, habis itu sudah terus ke bawah size seperti biasa H3 li H2 teks-teks seperti itu. Dan kita langsung masuk ke CSS yang dimana di CSS tadi ini CSS ya. CSS kita pakai main CSS sebagai kalau itu yang utama gitu. Nah, habis itu di sini mulai dari ini maksudnya bintang artinya itu kita men-style seluruhan web. Jadi kita defaultin bahwa padding itu 0, margin 0 seperti itu.
Situ header, terus judul, seperti biasa ini background, margin left. Terus ini di sini kenapa kami menggunakan display block, margin left, margin right, auto. Jadi itu menandakan bahwa kalau display block tuh kita membuat blok sendiri, tapi terserah kita, ukurannya full itu terserah kita. Jadi defaultnya tuh nggak ada. Jadi kan seperti gambar itu kan ada defaultnya. Jadi ketika kita pakai margin left, margin right auto itu maksudnya ketika right dan left itu ukurannya sama-sama. Jangan kalau right 50 berarti left 50 seperti itu. Kemudian search, masuk hover nih. Jadi ketika kita sorot seperti ini jadi berubah seperti itu. Habis gitu bawah ini footer seperti yang tadi. Nah, dan terus di sini kita menggunakan CSS-nya membuat responsifnya di CSS. Jadi kita membuat add media screen ini. Jadi kita kasih max width 960. Jadi ketika misalnya kita pertama kan stylenya seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika kita kecilkan, nah maka akan menyesuaikan. Jadi kita pakai ukuran terkecil seperti ini. Nah, jadi kita buat paling tinggi, kedua tinggi, ketiga tinggi, terus kecil seperti ini. Jadi sesuai, jadi nggak sampai nobrok dan lain-lain, nabrak. Seperti itu. Kemudian di daftar, silakan Cah. Di daftar juga sama. Hampir sama sih sebenarnya. Semuanya, cuma di CSS-nya tuh di HTML awal itu ditentuin kayak membuat nama itu pakai yang teks biar Seperti ini. tulisan abjad gitu. Terus di password itu dibuat model password biar nanti kalau keluarnya bintang-bintang. Nah, di tahun itu dibuat date itu biar langsung ke set jadi DD itu day-nya, terus ke bulan baru ke tahun. Biar bisa pilih-pilih itu. Terus nanti ke daftar. Pencet daftar itu ada notifikasi dari Pesona Jember gitu, Yosai. Di JS, masuk ke JS aja. iya. Nah, setelah JS pop up. betul. Jadi kan tadi Selanjutnya ke masuk apa namanya? Tadi kan Cahyo udah bilang daftar, maka keluar seperti tadi keluar pop up seperti ini. Nah, itu kita menggunakan JavaScript seperti itu. Jadi ketika kita masuk masuk seperti ini. Nah, masuk misalkan, selamat datang di sana, kita menggunakan JavaScript sini. Nah, ketika kita menggunakan JavaScript ini, kita memasukkan JavaScript hanya ini aja karena di dalam website kita hanya membutuhkan JavaScript ini saja. Jadi yang lain mungkin belum membutuhkan. Kalau misalkan dipaksa juga kurang efektif. Jadi kita hanya membutuhkan buat notifikasi ketika masuk dan daftar seperti itu. Jadi mungkin mungkin seperti itu ya. Kita setelah fitur kita demokan tadi kan sudah demo teks ketik seperti tadi password bisa dilihat, kemudian daftar, kita daftar langsung ke masuk. Nah, oke, setelah itu baru kita ke home. Nah, kita sekarang masuk ke poin-poin pendapat nih, Cah. Siapa dulu? Aku dulu apa kamu? Kamu dulu dah. Oke deh. Aku dulu ya, guys ya. Jadi seperti kita tahu, oke kita buka dulu. Ada 3 pertanyaan yang ditawarkan kita untuk project akhir ini. Jadi ada beberapa. Pertama, pendapat pribadi tentang teknologi web. Jadi tentang teknologi web ya. Menurutku tentang teknologi web ini sangat enak. Maksudnya menurutku enak banget gitu loh. Jadi kita di PC bisa, kita di HP bisa. Jadi portable banget gitu. Jadi nggak perlu kayak aplikasi di Android yang di HP harus kita install simulasi dulu, kemudian dari PC ke HP itu agak susah gitu. Jadi kita lebih enaknya tuh ya teknologi web tuh lebih portable, lebih simple, lebih enak tuh, walaupun pada akhirnya ya bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi menurut pendapat pribadi saya, website ini sangat enak, sangat portable, sangat enak lah, simple gitu loh. Jadi bisa dibawa kemana-mana walaupun codingannya tidak sesimpel yang kita lihat seperti itu ya. Terus kemudian
seperti apa potensi teknologi website di masa depan. Jadi, berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Jadi setelah saya mempelajari HTML seperti ini, masih banyak ilmu yang belum kita gali karena website ini ilmu yang termasuk termasuk banyak seperti codingan-codingan yang lain seperti Python, kemudian Java dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian jika ada kewirausahaan bisnis yang akan Anda lakukan dengan menggunakan teknologi web, banyak banget ya, banyak banget. Bisnis apa aja tuh bisa dimasukin ke website aslinya seperti kafe-kafe, kemudian dari yang hal serius mungkin perusahaan, terus perusahaan UKMK seperti yang lain, sampai hal yang hiburan sekalipun ataupun jasa joki, kemudian jasa jual akun seperti itu. Dari hal yang hiburan sendiri pun bisa dimasukin ke teknologi. Jadi pendapat saya tentang bisnis apa yang saya akan lakukan, mungkin saya akan lebih ke penjualan produk dan hiburan seperti game karena saya menyukai game jadi mungkin bisa dimasukkan ke bisnis ke game seperti itu. Cahyo, silahkan. Kalau pendapat pribadi tentang teknologi web ya hitungannya sangat membantu. Kalau di keluarga saya kan kebetulan ada yang buat web, terus buat jual bahan bangunan kayak mur, baut gitu. Itu lumayan menambah penjualan. Dia dapat Market. customer itu dari Papua juga. Jadi cukup membantu menurut saya. Kalau potensi teknologi website di masa depan mungkin apa ya diperoleh untuk saat ini? Lebih ke lebih dikembangkan, tapi ya karena kurangnya masih banyak yang belum kami gali, jadi belum terlalu bisa sampai ke apanya yang bisa dikembangkan gitu. Soalnya masih ya terbatas ilmunya, masih belajar. Belajar terus sih, perlu belajar lagi. Terus jika ada kegiatan wirausaha bisnis yang Anda lakukan, jalankan, manfaatkan teknologi web, sudah pasti sih. Soalnya di keluarga sendiri udah ada yang menjalankan dan alhamdulillah juga berjalan lancar. Udah cukup itu aja sih. Ya, jadi begitulah presentasi proyek kami mulai dari latar belakang, kemudian latar belakang, terus kemudian perancangannya kita seperti apa, terus habis perancangan kita seperti apa, terus kemudian fitur-fiturnya apa saja, dan juga pendapat kita yang tadi diajukan oleh dosen, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu presentasi proyek perancangan website dari kami. Saya Muhammad Afin Nurdin, 1924 10 10 29 10 10 2039. Saya Cahyo Trinugroho, NIM 1924 10 10 2019. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena mungkin terganggu. Ya, mohon maaf dan terima kasih.